terima kasih untuk segala hal yang dia sudah lakukan sampai sejauh ini untuk orang banyak. Komitmen di awal, saya mendampingi kamu untuk menerima segala konsekuensi yang terjadi. Jadi jangan pernah berhenti, bahkan ketika saya meminta kamu untuk berhenti. Oke, baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Hendri Majid. Nah, kita setelah lama sekali tidak pernah berkonten karena ada urusan dan lain hal yang harus dituntaskan lebih awal, terlebih dulu. Sekarang saya bersama-sama dengan Desi Triana ini. Iya. Desi Triana ada Saja. apa aktivitas sekarang? Sekarang Ya, kerja, jaga anak, urus suami. iya. Emang udah. Emang Oke. satu-satunya. Oke. Saya ingin bincang-bincang ya seputar perjalanan karir mungkin. Aduh, masih jauh kalau karir. Perjalanan cinta mungkin. Kalau cinta mungkin Iya. lagi. Kalau gitu kita bicara persoalan cinta lah. Suami Emenlah udah yang penuh kontroversi, yang selalu membuat onar kalau menurut beberapa versi orang yang rusak, orang yang macam-macam cerita negatif mengenai bapaknya Senjai. Iya. Sebagai istri, Ayahnya. bagaimana menghadapi Emenlah Huda, bagaimana menyikapi Emenlah Huda dengan berbagai macam tantangannya. Itu gimana? Ada saya dengar kemarin bahwa intervensi keluarga, bahkan sampai disinggung banyak sekali. Itu kira-kira gimana? Aduh, panjang kalau saya mau cerita dari awal cara menyikapinya. Karena ini proses sebenarnya kan lama. Prosesnya kalian tahu sendiri. Kamu juga, misalkan kamu juga terlibat dalam hal ini. Banyaklah orang yang ada di dalam yang bisa membaca seperti apa sebenarnya hubungan cinta kami. Yang dengan penuh berbagai macam cobaannya. Iya. Kalau mungkin orang yang pada profesinya yang biasa saja, atau misalkan dia berpacaran atau menikah dengan orang pegawai bank misalkan, konfliknya mungkin akan berbeda. Saya menikah dengan seorang aktivis, jadi konflik yang saya hadapi tentunya ya seperti ini, yang seperti orang lain lihat saat ini. Dan bagaimana cara saya menyikapinya, ya sabar, karena dalam sehari pernah saya ceritakan, dalam sehari dia bisa sampai bilang sabar 15 kali. Dan ya mau gimana lagi, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Karena kapan satu di antara kita rapuh, atau mungkin saya bisa kokoh berjuang bertahan untuk dia, tapi dia kan yang menakodai semua ini. Kapan dia rapuh, kapan dia lemah, hancur semua. Jadi satu-satunya adalah kita sama-sama saling menguatkan begitu. Karena kalau dia rapuh, saya rapuh, ya rusak rumah tangga. Rusak. Orang terakhir bahagia kan? Bahagia menertawakan kondisi kita. Iya. Yang saat ini memang banyak sekali intervensi masuk di keluarga. Dan yang saya perlu garis bawahi, sebenarnya tidak usah saya panjang lebar cerita seperti apa prosesnya. Mungkin Emen juga sempat berbagi saat itu, bagaimana orang datang ke rumah, masuk ke keluarga, ngomong sana sini ke orang tua bahkan. Padahal ada sosok istrinya di sini yang istilahnya jauh lebih dekat daripada mertua dia, atau jauh lebih dekat dari siapapun. Saya 24 jam bersama dia, tidur bersama dia, bahkan cerita apapun saya selalu berbagi sama dia. Jadi apa yang dia lakukan, dia selalu berbagi sama saya. Hal apapun, tulisan apapun, jadi saya tahu tulisan apa dan untuk apa dia menulis hal itu, saya tahu. Mungkin bagi sebagian orang, istrinya mungkin tidak tahu, atau istrinya mungkin malas tahu. Tidak, saya tahu. Apapun langkah yang dia ambil, sekontroversi apapun, saya tahu. Tapi saya selalu mengingatkan, kamu hati-hati. Saya tidak pernah melarang. Saya mungkin pernah 1-2 kali merasa kayak bisa berhenti. Tapi pernah ditanya sama ibu? Pernah. Saya tanya, saya bilang, mungkin dalam posisi bukan jenuh juga ya. Maksudnya, saya mau tenang. Saya mau hidup tenang. Hidup tapi kayak orang juga. Pada normal biasanya, hubungan suami istri normal pada biasanya. Tanpa ada kontroversi, tanpa ada berbagai macam intervensi. Karena di satu sisi tidak bisa kita pungkiri, hubungan kita sama orang kan bakal renggang. Tapi di satu sisi saya selalu kembali lagi mengingat bahwa konsekuensi saya menjadi istri seorang aktivis adalah menerima segala intervensi apapun terhadap dia. Even itu 100 orang yang datang ke rumah,
yang mengintervensi lewat mertuanya atau lewat orang tuanya atau lewat keluarganya, itu tidak akan menggoyahkan cinta saya, sayang saya untuk suami saya. Dan juga komitmen Emen terhadap pergerakan misalkan. Benar. Dan saya sadari bahwa apa yang dia lakukan saat ini, jika itu benar, saya akan selalu mendampingi kamu. Bahkan ketika kamu salah, saya akan tetap mendampingi kamu. Nah, Anda kan sebagai seorang jurnalis, pasti ada bahkan tidak menutup kemungkinan dia bukan seorang itu bukan seorang jurnalis pun, ada hal-hal yang misalkan dalam keluarga ada yang harus ditutupi, ini yang dihitung sebagai aib keluarga misalkan. Nah, di antara hubungan Anda dengan Emen Lauda, terus ada yang mengintervensi kiri kanan, itu gimana? Maksudnya saya tidak membayangkan loh, misalkan keluarga saya, keluarga orang pada umumnya tiba-tiba diperhadapkan dengan satu kasus yang seperti itu dalam menjalankan hubungannya dengan pasangan hidupnya misalkan kan. Iya. Ya, ini pertanyaan yang mungkin saya tidak menyangka kalau bakal bertanya seperti ini. Di satu sisi saya jurnalis, saya selalu bilang bahwa pekerjaan saya atau posisi Emen sebagai seorang aktivis, kita sama-sama bergerak di satu bidang yang sama. Saya bisa mengkritisi, Emen bisa mengkritisi. Saya mengkritisi dan cara apa? Tulisan saya. Dengan pandangan orang lain seperti itu. Ibaratnya bahwa dalam suatu sudut pandang, misalkan sebuah peristiwa, saya akan mewawancarai satu orang dan dari sudut pandang orang itu berbicara, saya akan menarik angle-nya. Emen pun ketika mengkritisi, dia kan langsung. Kalau saya ada kode etik yang harus saya pegang. Itu yang saya bilang bahwa ada keseimbangan di situ. Ada keseimbangan dan tidak memihak. Tapi tentu yang kita akan berpihak kepada masyarakat banyak. Itu poin utama. Asas kebenaran kan? Iya, asas kebenaran sebagai seorang jurnalis. Jadi kita menjalani hubungan suami istri ya sama seperti suami istri pada umumnya. Cuma saya selalu menganggap segala hal yang terjadi rintangan itu bunga-bunga dalam rumah tangga. Maksudnya bunga-bunga juga kan, bukankah ini keterlaluan? Bunganya terlalu bau sebenarnya. Jadi proses yang kami hadapi itu tadi saya bilang, makanya orang lain mungkin ketika menikah bersama mungkin PNS, masalahnya akan berbeda. Cicilan mungkin. Saya menikah sama orang aktivis, apa yang akan saya dapatkan? Dan ini saya sudah diperingatkan saat saya sudah menjalin hubungan sama dia. Belum menikah? Belum menikah, pacaran. Dia bilang, saya selalu khawatir sama dia. Dan dia selalu bilang, saya sudah terbiasa dengan medan tempur yang berat. Jadi kamu harus siap, kapanpun bisa kehilangan saya. Even itu saya mati, even itu saya mati karena diracun ya, kayak lagunya siapa? Iya, mati karena diracun, atau dia bisa mendapatkan tragedi itu. Karena kenapa? Satu momen yang pernah saya dapatkan, dan itu saat saya hamil Senja 7 bulan. Senja masih sangat kecil, Senja Timur Revolusi. Ada bajunya. Bajunya suami saya. Jadi, saya ditelepon. Pada saat itu masih masalah COVID-19. Jadi saya ditelepon sama seseorang, bilang pokoknya panjang lebar lah, ancaman itu selalu datang panjang lebar, sampai ada di mana kata-katanya dia bilang bahwa kalau suamimu tidak meninggalkan tanah ini, pakai bahasa daerah, putavanse, hilang kepalanya. Keras. Dan apa saya lakukan saat itu? Silakan temui bukan dia. Dilaporkan itu sang ini. Bukan dilaporkan. Padahal kan masuk delik pengancaman itu. Dan ini ancaman kan? Iya. Bagaimana kalian di yang baru wisuda? Jadi ini kan maksudnya ini kan bukti buat saya. Jadi walaupun saya secara gemetar ya bilang bahwa ya silakan. Kalau dia salah silakan. Bunuh dia dengan, ya saya rasa kalau dia mati secara seperti itu ya mati secara terhormat. Ya, karena dibunuh sama orang. Ibaratnya seperti itu kalau memang terjadi ya. Jadi saya simpan bukti itu untuk suatu ketika nanti kalau suami saya kenapa-kenapa, sekalipun mungkin bukan orang itu yang berbuat, tapi saya harus selidiki siapa yang merusak suami saya atau siapa yang mau membunuh suami saya. Tapi saat itu ditahu enggak itu siapa yang menelpon? Saya tahu. Oh iya. Saya sebagai teman Emen, kalau juga mendengar komentar-komentar orang di Facebook, kalau juga melihat cuitan-cuitan orang di berbagai macam media sosial yang ada di daerah kita, media lokal lah itu, bahkan banyak sekali singgung-singgung mengenai dapur rumah tangga,
Emen aksi dapat duit, emen aksi untuk beli susu. Itu bagaimana perasaan Anda sebagai seorang istri yang pasti kan punya keluarga? Terus bagaimana tanggapan keluarga Anda? Keluarga kan di Wakatobi Anda termasuk orang yang juga punya keluarga besar. Bagaimana perasaan keluarga besar Anda ketika ada yang mengatakan seperti itu? Apa ya, senja Timur Revolusi. Iya. Dia lahir di 1 Agustus 2021 atas cinta Emen dan Ilham. Iya. Ya. Jadi anak ini lahir karena cinta. Iya. Dia memang apa ya, kalau ada yang menyakiti dia pasti saya otomatis sebagai seorang ibu ikut kesal, marah. Iya. Kenapa anak saya sampai dibawa-bawa? Iya. Padahal Dia kan tidak punya dosa apa-apa. Iya. Padahal kalau dipikir, aduh, pada saat itu dia masih usia 5 bulan sepertinya. Iya. Bahkan untuk merangkak pun belum bisa. Iya. Tapi dari kecil, tapi dia dari istilahnya dari dalam kandungan lah sudah terlatih dengan mental ibunya yang luar biasa. Ya, mental ibu bapaknya yang luar biasa, kita diterpa segala macam hal. Tapi sampai sejauh ini mudah-mudahan kita akan terus kuat sampai tua ya. Jadi pada saat momen itu saya ingat sekali, saya masih di Wanci dan urus senja. Jadi senja masih tidur sepertinya. Saya dikabari Emen lebih dulu. Sepertinya Emen takut saya melihat dari Facebook awal. Jadi dia kabari. Oh, dia kabari lebih awal. Saya lebih awal. Jadi saya tidak lihat di sosial media. Saya lihat dia kabari saya. Saya marah, saya emosi. Emosi dan cari tahu orangnya. Cari tahu orangnya, saya dapat informasinya, oke. Dan keluarga saya ikut marah. Marah saat itu. Tapi tidak marah sama bapaknya. Tidak marah sama bapaknya. Yang marahnya malah sama orang yang mencuit itu. Kenapa? Tapi di satu sisi bagaimana ya Henry? Orang tidak tahu kondisi dapur kita. Dan apakah harus saya bilang berapa pendapatan suami saya? Apakah saya harus bilang berapa pendapatan saya? Apakah saya harus beritahu sama semua orang, ini suami saya ngasih duit loh. Duitnya hasil demo loh. Kan tidak. Dan perlu digarisbawahi, andaikan memang dia makan duit seperti itu, dia tidak akan bertahan sejauh ini dengan nama Emen Lahuda dan banyak orang yang mengintervensi dia dari keluarga. Orang bakal acukan dia, orang bakal tidak anggap dia. Kenapa sampai sekarang orang mengintervensi dia? Karena orang takut. Bahkan bupati pun takut. Iya. Masa? Takut lah. Masa? Istri bupati, bahkan yang beredar-beredar di media kan, Emen tiba-tiba ada utusan dari Pemda misalkan. Iya. Saya heran juga. Rumahnya. Saya sampai bilang sama dia, kamu itu siapa? Maksudnya, kenapa banyak sebenarnya yang mencuit atau yang mengkritisi hal-hal remeh seperti itu di pemerintahan kita, tapi dengan satu cuitan kamu, orang bisa dibuat sampai ketar-ketir, bahkan sampai keluarga pun ikut takut. Iya. Tapi ya sudahlah, maksudnya saya masih dalam tahap ini kan, kita baru ibarat kata masih seumur jagung. Kita masih beradaptasi, begitu pula dengan keluarga besar saya, masih beradaptasi dengan dia ya. Saya sekuat-kuatnya lah menguatkan suami saya, itu yang terpenting. Karena gini Hen, dia itu selalu bilang, saya punya mimpi untuk bisa punya andil di daerah saya tercinta ini. Karena jujur, Emen itu saya setiap malam sebelum tidur, hal remeh apapun kita selalu bicara soal daerah, soal bagaimana kita besok, soal bagaimana senja kalau besar. Bahkan itu lelucon orang kita bisa masukkan di ranjang kita. Jadi segala hal kita bicarakan. Bisa sampai jam 4 subuh. Begadang itu. Kita tim begadang, kita ngopi, begadang, cerita. Saya sama Emen. Jadi saya tahu, kalau orang bilang saya tidak tahu, saya tahu. Saya lebih tahu gerakan suami saya besok dia lakukan apa ketimbang orang lain. Makanya saya paling benci kenapa orang harus ke keluarga saya yang ibaratnya ini dia tidak tahu langkah Emen selanjutnya apa setelah ini. Saya lebih tahu. Dan itu yang membuat saya kadang ya gimana ya, dikit-dikit masuk.
Jadi saya bilang 100 orang pun datang ke rumah tidak akan menggoyahkan cinta saya untuk suami saya. Jadi saya akan tetap mendampingi suami saya, even sekalipun mungkin kita terasingkan. Karena itu sudah resiko yang harus saya tanggung. Dan ini mungkin beban berat. Ya kalau kita tidak kuat ya sudah, perahunya akan tenggelam. Makanya ya harus menguatkan diri. Dan dari kata-kata dia bilang bahwa dia punya mimpi untuk daerahnya tercinta, dan satu-satunya cara selain dia tidak punya uang ya dia harus membangun relasi dia bersama teman-temannya. Jadi ya sudah, saya dukung itu, saya support apapun itu, yang penting positif. Saya yakin Senja bangga dengan kamu, dan saya bangga punya suami seperti kamu. Oke. Mama Senja tadi bilang, Ibunya Senja. Ibunya Senja. Oh, ibu dia. Ibu. Oh, ibunya Senja bilang tadi bahwa Emen punya mimpi akan berperan di daerah, atau yang dia punya mimpi untuk punya andil di daerah kita. Tahu saya kalau misalkan Emen punya cita-cita ke depan misalkan berperan dalam apa, kalau staf sus sudah pasti tidak. Ya kan? Dia sudah terbuang, tercoret. Enggak, maksudnya kalau dengan kemarin di lobby misalkan Emen untuk masuk di staf sus, ya Emen tolak misalkan ya, itu sudah, itu kira-kira ada tidak bocoran dari Emen misalkan bahwa dia mau tembak dinas ini misalkan, atau mau kerja dinasnya, atau mau kerja di dinas ini, atau mau sebagai apa dia berperan? Jadinya kayak PNS. Iya, begitu. Ya mungkin Henry terlalu cepat kalau saya mau bilang dia mimpinya apa. Mungkin bagi yang nonton tayangan ini bilang paling bupati tapi nggak ada uang. Enggak. Dia mimpinya sangat sederhana sebenarnya. Yang penting bermanfaat untuk orang banyak gitu. Entah itu mimpinya sebagai apa. Yang jelas bukan kepala dinas ya. Karena kan jalurnya panjang. Kalau kepala dinas harus tes PNS dulu gini-gini. Nggak bisa lewat hanya sekedar mendampingi calon bupati misalnya, terus bupatinya berdiri terus kamu jadi kepala dinas. Nggak mungkin gitu. Jadi memang Emen itu punya cita-cita yang penting bisa bermanfaat sama orang lain. Kadang pemikiran Emen ini bisa tiba-tiba melenceng. Menurut saya melenceng karena saking idealisnya dia, kadang tidak memikirkan dirinya sendiri. Asal tembak. Dia tabrak dulu, dia kan punya semacam moto lah begitu. Ideologinya dia tabrak dulu baru rasa. Dan strategi itu yang selalu dia terapkan dari dia, istilahnya dari dia membangun karakternya sendiri sejauh ini. Dan saya tidak perlu banyak mengambil peran untuk menceramahi dia atau memberitahu dia jangan begini, jangan begitu, tidak. Karena saya tahu langkah yang diambil sudah dia perhitungkan. Sehingga saya sebagai seorang istri juga saya mendampingi dia, mengurus dia sebisa saya, memeluk dia ketika dia down, karena walaupun seorang Emen Lauda orang bilang keras kepala dan lain-lain, dia juga butuh pelukan pasti. Itu pasti. Oke. Saya mau kembali lagi ke persoalan intervensi ini. Emen kan dalam hidupnya selalu banyak sekali diintervensi dari periode ke periode, dari tahun ke tahun ya, bahkan dari tidak hanya di zaman Pak Liana ini, di zaman Pak Rawi lebih parah, bahkan dengan ancaman dibunuh apa dan seterusnya banyak. Dari semua intervensi itu apa yang pernah misalkan Emen cerita ke mamanya, ke ibunya Senja, itu yang dianggap paling berat itu yang mana? Jadi ini pernah ada satu momen, ini waktu kita pacaran. Kita jalan, mungkin dia habis aksi, saya lupa aksinya terkait apa, tapi itu di zaman periode bapak itu tadi. Pak Rawi. Iya. Kita jalan naik motor, dia kan pasti kemana-mana pasti diintai begitu, diintai. Ada pengikut, ada yang diikuti. Iya. Dan pada saat itu kita pacaran. Saya ya gimana ya, maksudnya pacaran kita di Wanci kan kayak segan juga, kita goncengan, baru belum suami istri. Istilahnya kalau ditahu sama keluarga ini goncengan kayak gimana sekali begitu. Jadi saya bilang sama dia, bagaimana nih kalau kita pada saat itu kita mau ke Marina, mau pergi duduk-duduk, biasa kan kita suka sama Senja. Jadi duduk-duduk, dia sambil pakai sweater terus tutup kepala. Kan saya selalu bilang, kamu itu jelek kalau model begitu, buka. Bilang, jangan Ilul, saya itu banyak diintai. Jadi sekeras apapun dia, rasa takut itu pasti ada. Tapi di satu sisi dia itu kan tahu Henry, dia selalu sendiri, kehidupannya selalu sendiri. Jadi sekarang sudah ada anak istrinya, ya bagaimana anak istrinya selalu ada untuk dia. Di momen itu saya belajar
belajar, oh seperti ini ya, berarti jadi Emen ini menghadapi situasinya selalu sendiri pada saat itu. Di zaman Arhau yang kamu tahu sendiri seperti apa, posnya pernah dikencingi yang kita tidak tahu air apa ini, kosannya pernah dikencingi sampai ya Allah setiga ini ya orang, mana dia tinggal sendiri, apa-apa sendiri. Dan pada saat itu kita tunangan, ibaratnya ini sudah mulai ada hubungan yang serius ke depan. Dia kasus pemukulan saat dia bahkan pas saat pernikahan masih ada bekas itu. Masih ada bekas dan dia sama sekali tidak mau hapus bekas luka itu. Bagi dia itu membanggakan untuk dia, karena sekali lagi mungkin orang bilang ini bullshit kalau atas nama rakyat, atas nama rakyat itu bullshit. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu, orang tulus kok. Jadi ini adalah bukti perjuangan dia menurut dia. Dia malah senang. Bahkan di pas foto pernikahan kita, dia sama sekali tidak mau diedit. Saya mau diedit muka aku mulus-mulus nih, banyak jerawat apa, dia goresan, tidak mau diedit dia. Biarkan seperti itu, biar jadi jejak untuk dia cerita ke Senja bahwa ayahmu pernah begini loh. Di saat itu ada isu lagi 20 juta ambil uang. Nah, itu yang parah itu. Saya di Makassar, telepon dia, langsung menuduh. Sayang, kenapa kamu ambil uang 20 juta? Uang apa? Tunggu, saya lagi di jalan, saya sama Ardianta ini mau pergi ke kuburan di Mataura. Saya jelaskan. Dia jelaskan secara runut. Ya sudah, seperti yang dijelaskan dia tidak ambil uang itu. Entah itu orang yang bawa yang ngambil, tapi uang itu tidak sampai di tangan dia. Dan even pun dia dibawakan, dia nggak bakal ambil. Pertaruhan nama seorang Emen Lahuda dengan uang 20 juta itu tidak akan cukup untuk cita-cita dia ke depan. Bahkan miliaran pun ya. Coba miliaran harga diri ya, Henry, harga diri ya. Ini kita berbicara harga diri. Harga diri itu kan tidak bisa diukur. Harga diri seseorang kita tidak bisa ukur. Mungkin saya bisa mengukur harga diri saya segini, sekian. Tapi itu kan relatif, tidak bisa kita ukur. Hanya kita yang bisa mengukur harga diri kita sendiri, tapi tidak mungkin lah saya bilang hargai saya dengan seharga ini, nggak mungkin. Misalnya dulu 500.000. Ini ya 500.000 dibawakan, terus tiba-tiba bilang difitnah lagi, ambil uang, padahal dipaksa ambil uang, gimana dong? Kayak gitu. Pernah kan ada kejadian 500.000. Dan aduh, itu gimana ya? Saya sampai kebingungan saya. Maksudnya orang sampai sebegini sekali ya. Gini. Mulai dari susu senja, Emen tahu kan kalau setiap dia mencuit tidak pernah ada hal menyinggung pribadi orang tersebut. Entah itu istrinya, entah itu suaminya, atau entah itu bagaimana latar belakang keluarganya, anak-anaknya, apa pernah? Emen menyebut anak-anaknya, apa pernah? Dalam cuitannya, tidak substansial. Dia selalu substansi, apa permasalahannya, apa kritikannya. Apakah orang melihat itu? Tidak. Yang orang tahu bahwa orang menghina, Emen menghina orang ini, padahal apa yang menghina? Itu kritikan. Dan kalau sebenarnya kalau menghina dari dulu Emen masuk penjara dia. Iya, dan saya sudah bilang, kalau Emen bukan orang baik, di pernikahan saya tidak sebanyak itu orang datang. Dari dia ya, dia. Kalau dia bukan orang baik, dia sebatang kara, hidup lama, ayah ibunya jauh, dia berdiri sendiri, dan dia dibawa sama orang banyak untuk pejabat lagi untuk menikahi orang seperti saya begitu, yang maksudnya notabene juga biasa-biasa juga begitu. Dan dalam artian bahwa orang respect sama dia, berarti kan dia orang baik, orang yang ibaratnya disayang sama orang lain gitu. Beberapa orang saya temui ibu-ibu menangis karena ibaratnya dia kasihan sama Emen gitu. Dalam artinya saya tidak menjual rasa kasihan suami saya, tapi banyak yang merasa peduli terhadap suami saya. Bukan keluarga, tapi dia peduli sama suami saya. Saya respect karena ternyata mereka lihat perjuangan suami saya. Gitu. Ternyata suami saya ini ternilai untuk orang lain, walaupun mungkin tidak ternilai untuk orang-orang terdekatnya. Tapi saya salut sama dia. Apa yang dia istilahnya, apa yang dia tabur itu juga yang dia tuai. Oke, terima kasih. Terima kasih juga atas kedatangan Ibu Senja di Henry Majid Channel. Semoga penonton bisa menyimak dengan baik-baik. Tentu saja tidak boleh langsung mengambil kesimpulan, apalagi yang tidak lagi ke depan. Oke, terima kasih sekali lagi. Satu boleh? Ngomong satu kali boleh. Mungkin ini lebih kepada suami saya lewat
channelmu Henry Majid, saya ingin sampaikan bahwa saat ini kita baru jalan 2 tahun pernikahan, dan banyak hal yang sudah terjadi. Mau nangis saya. Banyak hal yang sudah terjadi. Sudah ada Senja jadi penghibur kita di saat banyak orang yang menilai kita paling buruk. Senja jadi penguat kita begitu. Tapi di satu sisi saya harus benar-benar kuat menghadapi banyak hinaan orang untuk ini. Saya cuma sampaikan sama orang-orang yang menangis untuk suami saya, bilang doakan Emen supaya sukses. Setidaknya dia tidak terhina di mata orang lain lagi gitu. Mungkin dia merasa bangga kalau istrinya bangga. Saya sangat bangga punya suami seperti Emen, dan terima kasih untuk segala hal yang dia sudah lakukan sampai sejauh ini untuk orang banyak. Dan jangan pernah berhenti. Sekalipun saya sempat 1-2 kali minta dia untuk berhenti, tapi saya pasti selalu ingat bahwa komitmen di awal saya mendampingi kamu untuk menerima segala konsekuensi yang terjadi. Jadi jangan pernah berhenti. Bahkan ketika saya meminta kamu untuk berhenti, untuk melakukan hal yang menurut kamu adalah jalan terbaik begitu untuk orang banyak.